Oke, sudah mulai banyak. Mungkin Bapak perlu dokumentasi nih untuk apa kehadiran juga. Silahkan kalau bisa yang on cam dinyalakan dulu biar Bapak screen cap ya absensinya. Nah, oke, Rida. Yang lainnya boleh untuk on cam dulu. Bapak mau screenshot. Oke, Mahesa, Army, oke, di rumah ya. Ada lagi yang lainnya di PKL, oke, Feby. Silakan. Bapak mau ambil ini nih tangkapan layar ya, cek absensi. Yang lainnya boleh dinyalakan dulu. Oke, Bapak ambil dulu ya. Wah, Rida udah senyum nih. Oke, terima kasih ya. Boleh kalau yang bisa on cam, tapi kalau kuotanya pakai HP mungkin bisa ini ya, off cam nggak apa-apa. Mungkin sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasa silakan pimpin doa dulu sama Pak KM nih, Mahesa ya, boleh, silakan ya, Pak. Nah, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih banyak ya, Mas. Baik, hari ini mungkin akan membahas lagi pertemuan berikutnya. Tapi Bapak ingin tahu dulu nih kabarnya, gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, alhamdulillah. Amin. Yang lainnya nih, ahwatnya belum ada yang berbicara, gimana, sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Oh, iya. Wah, Faris juga jawab nih. Siap. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Ya, jadi untuk PKL tuh rencananya sampai bulan apa ya? November atau Oktober kalian? November akhir. November akhir. Oh, oke. Saya November akhir Pak. Dina November akhir, oke. Berarti kebanyakan mungkin November ya. Nah, di November ini biasanya setelah PKL tuh kalian diminta untuk melaporkan hasil PKL ya. Biasanya bentuk laporannya itu mungkin sudah ada yang dapat juga jadwal pembimbing PKL, membuat laporan berupa yang di buku kuning ya, orange. Jadi di situ nanti melaporkan. Kalau di tempat PKL-nya membuat aplikasi ya, nanti didokumentasikan ya, latar belakang masalahnya seperti apa dan lain sebagainya, sampai ke tujuannya kenapa membuat itu. Termasuk mungkin nanti yang bagiannya tidak membuat aplikasi, nah ini nanti harus dikomunikasikan dengan pembimbing ya. Artinya misalkan ada yang didesain atau di bidang lainnya, sosmed dan sebagainya, ini segera dikomunikasikan sama pembimbing. Pak, saya mau judul untuk laporannya ini gimana. Nah, itu minimal komunikasi Bapak dari sekarang. Kenapa? Karena ya minimal kalian bisa dicicil gitu ya. Di PKL juga sekarang kalau sudah judulnya di ACC bisa sambil digarap menurut Bapak. Jadi beban kalian nanti ketika masuk tatap muka ya, luring atau pengumpulan laporan itu minimal ya sudah 50% lah dikerjakan ya, paling bagus misalkan 70%. Itu mungkin ya sedikit gambaran dari Bapak terkait pembuatan dokumentasi laporan. Nah, adapun poin-poin apa saja yang harus ada di laporan itu, nah ini Bapak akan coba sharing juga di pertemuan kali ini ya. Jadi minimal kalian ada gambaran ya, meskipun sebenarnya kalian juga bisa lihat dari laporan kakak tingkatnya, namun mungkin ada beberapa versi. Nah, ini yang mungkin perlu Bapak berikan secara garis besar ya, poin-poin apa saja sih yang harus ada di laporan. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan dokumen laporan, pengembangan sistem aplikasi berorientasi objek ya.
Nah, mungkin sebelum masuk pembelajaran seperti kemarin disampaikan, ada kutipan yang ingin Bapak sampaikan. Ini dari mungkin yang kiri nih, ada yang tahu siapa? Mahesa, coba KM-nya nih yang sebelah kiri nih siapa? Coba. Hikmah. Oh, Jack Ma. Jack Ma tuh siapa? Yang punya Alibaba. Oh, Ilham tahu Alibaba ya. Ya, ini salah satu pendiri Alibaba ya. Jadi Alibaba itu sekarang perusahaan terbesar ya e-commerce di Cina. Nah, pendirinya adalah Jack Ma. Itu mungkin ya sedikit kutipan hari ini. Nah, untuk rencana pembelajarannya, pertama tadi tentang menerapkan dokumen laporan, terus IPK yang dicapai. Pertama, menjelaskan konsep laporannya seperti apa ya. Terus kedua, parameter di laporan yang tadi Bapak sampaikan. Jadi dalam bikin laporan aplikasi itu apa saja sih poin-poinnya? Nah, ini akan kita bahas. Terus ketiga, menentukan jenis laporan. Nah, ini yang poin penting. Kadang suka ini ya, Bapak cek beberapa laporan itu double ya. Jadi bikin flowchartnya iya, bikin ada DFD-nya iya, bikin use case-nya iya. Nah, ini yang akan Bapak coba luruskan ya di pertemuan ini. Terus, oh ya, sebelumnya belajar juga kan tentang pemodelan ya waktu kelas 2 PPL ada matanya? Iya, Pak. Oh, belajar ya. Oke. Terus yang terakhir ini menganalisis fungsi use case diagram sama data flow diagram. Nah, ini Bapak akan sampaikan kenapa yang diambilnya use case sama DFD. Nah, karena ini akan terpakai ya sesuai dengan aplikasi yang dibuat oleh kalian nanti masing-masing. Terus aktivitas apa saja ya, ini mungkin seperti biasa menggali informasi ya. Terus kedua, berdiskusi, nanti terus mempresentasikan hasilnya. Keempat, mengisi LKVD. Ini nanti ada yang tugas mandiri sama kelompok. Sama terakhir menjawab soal formatif. Oke ya, Bapak lanjutkan ya. Ini kira-kira bisa dipahami ya langkah-langkahnya ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, yang tidak bisa. Bisa, Pak. Nah, oke, Bapak nih punya gambar nih di layar nih ya. Perhatikan gambar berikut. Mungkin sudah nggak asing lagi ya lihat gambar yang di sini ya. Kalau yang asing kayaknya nggak pernah keluar rumah banget kayaknya ya. Oke, Bapak ya pengen tahu nih misalkan dari siapa dulu ya. Feby, ada Feby, ini Bapak dilihat di layar namanya. Feby. Halo Feby, ada suara Bapak? Iya Pak. Oh ya, Feby, itu gambar apa kira-kira Feby? Yang sebelah kiri itu kayak tombol-tombol yang ada di pintu mobil ya. Yang sebelah kanannya mobilnya. Oke. Oke, mobil ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Feby. Selanjutnya Gina. Coba Gina, ada Gina. Suara Bapak terdengar, Gina? Ada? Oh, oke. Gina? Belum bisa dengar ya? Oke. Gak apa-apa, Bapak coba. Oh, ada. Ya, Pak. Nah, Gina di layar Yang sebelah yang sebelah kanan mobil, yang sebelah kirinya bagian dalam mobil. Oke. Ada bagian-bagian untuk membuka mobil dan tombol-tombol lainnya. Oke. Berarti aman lah ya, sudah pernah lihat ya. Oke. Ya, terima kasih Gina. Coba laki-lakinya Febrian. Iya Pak. Coba kalau dari Febrian nih, kira-kira beda nggak pendapatnya? Coba gambar yang terlihat apa nih? Yang sebelah kanan gambar mobil, yang sebelah kirinya itu apa itu? Yang buat buka pintu sama tombol-tombol lainnya.
Oke, hampir sama ya semuanya ya. Jadi sudah tahu yang gambar sebelah kanan mobilnya, gambar sebelah kiri tombol-tombol yang ada di dalam mobilnya. Nah, cuman Bapak ingin tahu nih perbedaan dari kedua ini nih. Siapa ya? Coba Rida, ada Rida? Siapa ada? Oke, Rida, kalau Rida nih dari dua gambar ini nih, kira-kira perbedaannya apa sih yang yang terlihat lah atau bisa dianalisa nih? Jadi kalau menurut saya mah kalau di bagian kanan itu kan mobil, nah mobilnya kan itu secara utuh dalam gambar secara utuh kan. Oke. Ya. Kalau misalkan yang kiri itu kan tombol-tombol itu bagian itu, nah itu dalam bagian detailnya gitu, dalam detailnya lah. Dalam arti yang sempit lah gitu memang. Oke, berarti kalau yang mobil itu menggambarkan sebuah objek yang utuh gitu ya, mungkin ya bahasanya ya. Iya Pak. Oke, sementara yang kiri itu detailnya ya. Oke, sini gimana? Oh, kalau oke, boleh nggak apa-apa. Oke, satu lagi mungkin ya. Mahesa, coba Mahesa. Ya Pak. Oke, Mahesa bisa. Sebelah kanan itu mobil. Ya. Nah, untuk yang sebelah kirinya itu merupakan bagian dari mobil. Oke. Jadi komponen dari mobilnya itu. Komponen Kanan dari kiri. mobil. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Oke, ya betul ya penjelasan dari teman-teman semuanya, nggak ada yang salah ya. Terus mantap jawabannya. Tadi juga Rida memberikan gambaran ya bahwa kiri itu objek itu, yang ini detail. Nah, kenapa Bapak perlihatkan ini? Sebetulnya untuk membedakan antara dokumen laporan yang berbasis objek sama dokumen laporan yang standar, itu bisa dilihat dari sini ya. Kalau berbasis objek, gambarannya adalah mobil ya. Artinya apa? Jadi kan mobil itu sebuah objek ya. Nah, dari objek itu kan di dalamnya nanti ada parameter-parameternya dan sebagainya. Sementara kalau dokumen laporan yang aplikasi sederhana ya, atau basisnya itu fungsi lah ya. Nah, itu basis fungsi itu gambarannya seperti tombol-tombol yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi ada untuk buka pintu, ada untuk buka jendela, ada apalagi nih untuk kunci pintu. Nah, itu gambaran dokumen laporan yang standar, yang biasa. Tapi kalau yang objek, kita harus memikirkan ya orientasi mindsetnya itu ke sebuah objek seperti mobil. Oke, Bapak kasih penjelasannya, coba sini. Nah, ini ya terlihat. Jadi mobil ini merupakan sebuah objek yang terdiri dari beberapa jenis dan memiliki fungsi dan parameter, seperti ada warnanya, jenisnya di sini ya. Terus ini kacanya, wiper, ban dan sebagainya. Jadi di dalam sebuah objek, mungkin kalian sudah belajar ya tentang OP ya. Kelas 2, kelas 3 OP. Kelas 2 sama kelas 3. Oke, berarti secara 2 ya. Oke, secara basic, nah OOP itu kan sebuah objek. Jadi identifikasi awalnya adalah ini merupakan sebuah objek atau bukan. Nah, jadi ketika kalian membuat sebuah aplikasi, ini ada objeknya atau enggak gitu. Kalau orientasinya nanti jadi objek, baru dokumen laporannya itu harus berbasis objek ya. Artinya tadi menggunakan use case diagram. Tapi kalau misalkan tidak ada objek, contoh membuat aplikasi penghitung ganjil genap gitu ya, kan artinya sederhana. Sebetulnya itu hanya function menghitung ganjil genap, itu laporan yang dibuatnya bisa cukup menggunakan DFD, data flow diagram. Itu ya secara gambaran kasarnya dulu lah ya Bapak kasih penjelasan. Kira-kira bisa dipahami nggak, atau ada yang masih bingung? Sudah bisa dipahami? Oke, siap. Oke, makasih banyak ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Nah, ini ada gambar. Nah, ini contoh mungkin
boleh ini tangannya di raise hand kalau yang sudah pernah lihat dua gambar ini di jimitnya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke. Oh, ini lumayan banyak ya, 7 orang. Oke, terima kasih ya, boleh diturunkan lagi. Nah, ini perhatikan website berikut ya. Jadi ini sebuah website. Oke, ini ya, gambaran aplikasi lah ya, salah. Mana yang, perhatikan ini diagram ya, bukan website. Ini diagram berikut, mana yang menggunakan DFD dan mana yang menggunakannya. Nah, yang satu sistem informasi ya, satu informasi pengelolaan PPDB, yang satu informasi perpustakaan. Nah, silakan diamati dulu nih. Ini dari kedua ini. Mungkin Bapak kasih waktu 2 menit untuk menuliskan pertanyaan atau pernyataan. Misalkan, menurut saya sistem informasi pengelolaan merupakan menggunakan diagram apa, misalnya DFD atau ada apa. Silakan buka di catatannya, dituliskan di ini apa namanya kemarin itu, di Google Classroom ya. Coba sebentar. Jadi di ruang diskusi, nah kalian tuliskan berdasarkan hasil yang diamati tadi. Sini. Ini jadi ini sudah ya, absensi, terus materinya ini bisa di-download di sini. Ini ada bahan ajar sama modul. Kalau modul nanti secara lengkapnya. Terus nah di ruang diskusi boleh dituliskan dulu, mungkin Bapak akan coba lihat beberapa pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan berarti apa Pak yang maksud ini? Nah, apa simbol ini? Kalau pernyataan, menurut saya yang sebelah kiri bla 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 bla. Oke ya, Bapak kasih waktu dulu 2 menit mungkin. Silahkan. Sudah terlihat ya. Oke. Ini Mahesa, menurut saya sistem PPDB menggunakan DFD dan sistem informasi perpus UML. Ya, jadi gambar kiri PPDB masuk DFD, simpel karena ada tanda panah. Oke, dan ini menjelaskan cara flow data ini. Kanan perpustakaan termasuk UML, spesifikasi dari sistem perpustakaan. Coba Jaludin dulu, boleh disampaikan Jaludin kenapa yang kiri DFD, yang kanan UML? Dijelasin ya Pak? Ya, jelas. Yang kiri sistem informasi pengelolaan PPDB itu termasuk diagram harian data. Tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Untuk alasan paling dasarnya karena di dalam alurnya ada tanda panah menandakan alur atau flow dari data yang ditampilkan. Maksudnya dari data tersebut ada timeline atau urutan waktunya. Dan kalau PPDB kan memang termasuk sebuah kegiatan yang ada jangka waktunya. Jadi termasuknya alur data supaya terperinci proses PPDB dari awal sampai akhir karena merupakan sebuah kegiatan. Sementara kalau sistem informasi perpustakaan itu lebih dia itu untuk spesifikasi atau penjabaran sistem, karena ini kan contohnya sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan ini tidak ada keterangan waktunya, hanya berupa sistem, berupa orang, kegiatan dan tempat. Jadi berupa spesifikasi dari sistem tersebut. Begitu itu Pak. Siap, mantap. Oke, terima kasih banyak ya Jaludin ya. Oke, Bapak butuh 1 orang lagi lah ya. Ini coba Rida gimana, boleh menambahkan mungkin yang pendapat Rida seperti apa? Gimana Rida? Ya. Menurut saya kalau DFD itu menurut saya kalau DFD itu sedikit lebih kompleks.
bukan sedikit, emang lebih kompleks juga daripada yang UML atau use case. Soalnya kan kalau DFD tuh dilihat dari bentuknya tuh emang lebih sistematis gitu, lebih berurutan gitu kan. Berurutan. Ada nomor-nomornya gitu, nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Iya betul. Ya. Kalau yang kanannya kalau UML, Sedangkan kalau UML atau use case itu kan cuma ya bulet-bulet terus nggak ada nomor-nomornya gitu ya, jadi ya, dia sedikit lebih apa sih, ngacak lah gitu. oke. Jadi nggak ada urutan nomor yang kayak gitu. Terima kasih banyak ya Rida. Oke, mantap juga jawabannya. Mungkin langsung aja ya Bapak simpulkan. Ini alhamdulillah kayaknya pembelajaran di kelas 2 kalian mantep nih, jadi minimal sekarang udah mateng ya, jadi udah tahu bisa menjelaskan, menjabarkan. Nah jadi betul yang sebelah kiri itu DFD, yang sebelah kanan itu UML. Nah, biasanya kalau UML identiknya pokoknya menggunakan use case diagram. Apa use case diagram tuh? Ya itu bentuknya kayak kotak dulu ya, kayak gini, ini dibikin kotak ya. Baru ada orang-orangnya nih, ada orang-orang di pinggir, di luarnya ya. Nah itu udah jelas bahwa itu namanya use case diagram. Kalau menggunakan use case berarti aplikasi yang dibuatnya itu berorientasi objek ya. Nah, ini kan sistem informasi yang perpustakaan. Kalau kita ke perpustakaan kan kadang alurnya nggak mesti berurutan dan sebagainya, kadang minjem, kadang mengembalikan buku. Jadi poin-poinnya bisa pencarian, jadi ngacak ya ke sana kemari. Nah, itu bisa menggunakan karena objek, bisa menggunakan itu. Sementara untuk yang PPDB tadi disampaikan juga oleh Jaludin, Rida, ini secara notasinya biasanya ada angkanya, proses ke-1 apa, proses kedua apa, proses ketiga sampai terakhir, terus digambarkan secara sistematis ya lewat alur. Ini kan ada pendaftaran, setelah pendaftaran nanti tes seleksi, terus ke pembayaran, terus ke pembuatan laporan. Nah, apa yang dilakukan entitas calon siswa? Nah, mendata siswa, terus dibalikin lagi. Itu ya, jadi yang menjadi gambaran. Nah, ini jangan sampai gini, kalian dalam laporan itu use case-nya bikin, DFD-nya juga bikin. Nah, itu kan penghamburan ya sebetulnya. Cukup menggambarkan aplikasi itu, milih ini kalian mau menjelaskan menggunakan use case atau menjelaskan menggunakan menjelaskan use case. Ini ada mungkin kenal ya Bapak Senila. Ada yang menjelaskan use case atau mau menjelaskan menggunakan DFD. Nah, jadi mulai saat ini silakan untuk Bapak pilih. Jadi Pak saya udah bikin aplikasinya kayaknya simpel ini berdasarkan alur ya udah menggunakan DFD. Atau misalkan Pak saya ini banyak objek-objek yang terlibat gini-gini gimana, nah berarti harus menggunakan use case. Kalau use case boleh nggak ada alurnya dijelaskannya? Ada, namanya activity diagram, nanti ya kita akan bahas. Jadi meskipun dia berbasis objek, karena tadi mobil ya, di dalam mobil kan ada tombolnya juga kan, tadi tombol-tombolnya. Nah itu kalau dalam notasi objeknya itu, si tombol itu ibaratkan activity diagram nanti disebut. Kira-kira bisa dipahami dari penjelasan dua temannya dan Bapak, kesimpulan Bapak? Bisa? Jadi bisa dipahami Feby? Iya Pak. Berarti nggak akan salah ya nanti ya bikin laporan ya. Oh iya, satu lagi tadi Saripah ya bertanya apa Pak fungsi extend sama include. Nah, jadi di sini juga ada contoh ya, pemesanan buku, include peminjaman, terus extendnya pencarian buku, extend ke peminjaman. Kalau extend itu kan penggabungan ya, penggabungan apa istilahnya, kalau di OP itu kalian punya parent class nanti ya di extend lagi dengan kelas mana subclassnya. Nah biasanya kan dia extend gitu ya, jadi menginduklah ke sana. Terus kalau misalkan include disertakan ya, jadi kalau apa ya, jadi
kalau di sini pemesanan include dengan peminjaman, jadi bisa jadi pesan ini otomatis minjem buku gitu ya, pemesanan buku itu bisa seperti itu, jadi disertakan lah kurang lebih gambaran itu mungkin ya Sarifah ya, sedikit gambaran. Oke, Bapak coba lanjutkan dulu materinya. Nah, ini pengembangan sistem aplikasi. Jadi sebetulnya banyak ya, kalau diklasifikasikan atau dikategorikan, ada untuk perusahaan yang tersebut enterprise, ada yang untuk infrastruktur, informasi kerja, media, pendidikan, dan lain sebagainya. Terus penutup, ada 2 poin, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah kesimpulan dari aplikasi yang dibuat ya. Terus untuk saran itu isinya tentang pengembangan aplikasinya, jadi nanti kalian aplikasinya apa yang dikembangkan. Itu saja mungkin ya. Coba Bapak ke bawah sedikit. Oke, ini udah masuk. Nah, mungkin Bapak ingin tahu dulu nih penugasan dulu. Masuk ke Classroom di LKPD 4, silahkan ini diakses ya, untuk mengisi nama kelompok. Bapak bagi 4 nih, ada berapa orang nih? 17 orang, masing-masing 4 atau 5 orang ya diisi. Nah, ini kelompoknya. Bapak tulis aja ya, tadi KM nih, misalkan Indonesia di sini. Terus siapa lagi nih? Tadi wakilnya Renaldi ya, Jardin ya, sama satu lagi siapa nih? Rida aja lah ya, Rida. Oke, silahkan yang lainnya diisi. 12.06 ya, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisi kelompoknya. Terus kalau sudah dibuat kelompok, nah silakan dibuka juga ini Google Meet yang per kelompok. Jadi Bapak akan masuk ke kelompok masing-masing untuk melihat progresnya. Tugasnya apa saja? Tugasnya nanti bisa di-download di LKPD. Ada ini membuat slide presentasi. Jadi bisa menggunakan Google Slide. Mungkin ini di link di sheet yang kedua ya, ada nama kelompoknya. Nah, ini link presentasinya, nanti Google Slide-nya kalian kopikan ke sini. Terus apa lagi nih? Oke, Bapak buka dulu LKPD-nya ya. Nah, di LKPD ini ada minta diuraikan ini, tapi mandiri ya, bisa lewat nanti di setelah Pikon. Aktivitas 2 juga sama. Nah, yang dibuat PPT adalah ini aktivitas ketiga tentang perbedaan gambar yang pertama dengan gambar kedua ya. Tadi sudah disingkat sedikit ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Artinya yang sudah disampaikan diserap, silakan dibuat presentasinya menggunakan Google Slide. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham ya? Gimana? Rida paham? Ya Pak, paham Pak. Oke, siap. Bapak kasih waktu mungkin untuk pembuatan slide PPT-nya 6 menit lah ya. Mungkin kita di 12.15 kita presentasi. Setelah presentasi mungkin beberapa kelompok, baru mungkin kita masuk ke evaluasi lah ya. Oke, silakan boleh dibagi kelompoknya. Ini Bapak cek udah mulai mengisi. Kalau yang sudah ketuanya terutama ini, silakan masuk room dulu ya. Bapak ingin memastikan Google ini menggunakan Google Breakout Room, jadi Bapak masuk ke ruang masing-masing nanti di sana.
Oke ya, linknya ada di tadi ya, juga kelas kelompok 1, 2, dan 3. Jangan salah masuk kamar ya. Oke. Bapak masuk ke kelompok masing-masing ya. Silakan yang sudah ada anggota kelompoknya join juga ke room satunya lagi. Halo Maisa, ada suara Bapak? Ada Pak. Oke. Ini kelompok yang lainnya belum ya, kasih tahu ya supaya join ya. Iya. Oke. Oke, ini ada Nabila sama Saripah ya. Ketua kelompoknya belum masuk ini? Belum, Pak. Ah. Oh iya, coba dikasih tahu ya supaya masuk ya. Oke, Renaldi, coba sambil dibahas ya sama kelompoknya, bikin PPT-nya, linknya di share kayak gitu ya di sini ya. Siapa? Oke, sip. Bapak ke kelompok lain dulu. Oke, kalau yang di kelompok silakan mungkin join ke main room lagi. Kita akan lihat presentasi ya. Mungkin kalau ngelihat waktu kayaknya perwakilan dulu nggak apa-apa, tapi hasil PPT-nya nanti akan Bapak nilai juga. Boleh mungkin yang belum join ya, belum join silakan mungkin ke main room ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan presentasi tentang perbedaan UML dan DFD. Jadi dari market dulu, DFD atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di DFD sendiri itu dibagi menjadi 3, ada levelnya gitu. Ada DFD level 0 atau diagram konteks, lalu DFD level 1, dan yang terakhir atau tingkatan yang paling tinggi itu DFD-nya level 2. Masing-masing level ini tuh tingkat kompleksitasnya itu berbeda, jadi makin tinggi levelnya tentunya makin kompleks diagramnya itu sendiri. Ciri-ciri DFD yang pertama ialah DFD merupakan penggambaran sistem dengan flow atau aliran. Yang kedua, DFD ditunjukkan untuk prosedural. Yang ketiga, DFD mengandung kamus data yang berfungsi memudahkan dalam input DBMS atau Database Management System. Dilihat dari pengertian ini, DFD itu merupakan data flow, artinya aliran data itu dari satu entitas kemana gitu. Yang selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML sendiri terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama ada use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram, serta class diagram. Ciri-ciri UML tidak mengandung kamus data. Lalu UML cocok untuk skala besar. Jadi UML ini sangat-sangat berbeda dengan DFD. Kalau DFD itu secara aliran datanya di sebuah sistem, sementara kalau UML itu dilihat dari jenis-jenis diagramnya merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam sistemnya gitu. Seperti si aktor-aktor ini tuh bisa ngapain aja gitu di sistem kita. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, terima kasih Renaldi atas presentasi kelompok 2. Silakan yang lain, ada yang ingin tanyakan kelompok lainnya? Cukup?
Oke, terima kasih banyak ya Bapak Keceplos untuk kelompok 2 udah selesai. Mungkin kelompok lain boleh, ada yang sudah siap? 1 atau 3 atau 4, siapa yang mau duluan presentasi? Ada lagi yang sudah siap untuk dipresentasikan? Oke, berarti kalau Bapak lihat ini juga sudah progres, gak apa-apa. Mungkin kita ambil kesimpulan langsung ya dari hasil presentasi perwakilan kelompok 2. Oh ya, gimana Rida? Sudah siap? Mulai gak apa-apa? Boleh siap. Yaudah, satu lagi, boleh, bagus. Silahkan, boleh presentasi dulu. Tunggu Pak, present dulu. Oke. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu ada Rida dan Yusuf Faris. Oke, sip. Sudah muncul. Sudah muncul Pak? Ya, muncul. Silakan, boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Setiaji, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan perbedaan DFD serta UML. Nah, berikut ini perbedaan gambar ya, gambar dari DFD serta UML. Saya akan menjelaskan DFD-nya terlebih dahulu. Ya. Untuk DFD itu, yang pertama sangat jelas ya, DFD itu urutannya sistematis. Kenapa urutannya sistematis? Ya karena dilihat dari gambarnya ya, itu sudah terdapat panah-panah ya, panah-panah itu sudah berurutan gitu. Panahnya berurutan, serta di dalam prosesnya itu terdapat nomor-nomor gitu. Jadi sudah jelas bahwa DFD itu sistematis. Sedangkan yang OML itu, nah ini urutannya itu tidak terlalu sistematis. Nah, jadi bisa disebutkan ini sedikit ngacak gitu gambarnya. Use case-nya itu. Jadi gak selalu berurutan. Nah, yang kedua itu, apabila DFD itu terdapat penjelasan dari setiap progresnya. Maksudnya apa? Nah, penjelasannya itu ada di panahnya itu ya, panah alurnya itu. Ini bisa dicontohin, ini di calon siswa ada tulisan data siswa, ada formulir, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh penjelasan dari setiap progresnya. Sedangkan kalau yang UML itu, use case itu, penjelasan yang diberikan kurang memberikan informasi yang lengkap. Maksudnya kurang yang lengkapnya itu, lihat dari garis alur atau panahnya itu, ini sedikit kosong gitu, jadi gak jelasin secara detail atau gamblang setiap prosesnya itu. Dan yang terakhir, biasanya kalau ini strukturnya itu disebut entity gitu, bisa calon siswa, kepala sekolah, ketua yayasan, serta bank. Sedangkan kalau UML itu biasa disebut aktor atau orang-orangan. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kelompok 2. Makasih banyak ya Rida. Sudah dengan Kelompok 4, Pak. Kelompok 2. Kelompok 4 ya Rida sudah cukup bagus membuat PPT-nya ya, dibedakan per poinnya. Selesai juga, boleh ditutup ya presentasinya. Oke, alhamdulillah 4 kelompok sudah tampil. Selamat. Kalau Bapak lihat dari penjelasan ya, perwakilan ketua kelompoknya, dan tentu itu hasil dari diskusi juga Bapak lihat tadi di Google Breakout Room, terus kolaborasi di Google Slide ya, Google Slide yang kita manfaatkan itu alhamdulillah hasilnya sudah sangat bagus. Terus ya mungkin Bapak ambil kesimpulan ya, jadi perbedaannya tadi sudah jelas ya, secara ini di FD minimal kalian bisa membedakan sekarang bahwa
saya mau pakai DFD aja saya mau pakai UML. Nah itu minimal yang Bapak harapkan ya untuk pembuatan laporan. Oke, mungkin sebelum ditutup kita masuk ke kegiatan. Coba ya sebentar, Bapak lihat dulu. Oke, di LKPD tadi sudah ya. Silakan diisi dulu latihan soal formatif. Ini udah ada yang isi. Di situ Bapak juga ada beberapa soal ya. Kalian bisa isi. Nanti kalau pertanyaan ini ada rubriknya. Kalau misalkan pertanyaan betul dapat nilai 100. Kalau belum nanti hasilnya 0 dan sebagainya. Ini nanti kalau yang kurang nilainya bisa ada tambahan dari hasil presentasi maupun menanyakan. Makanya Bapak ingin mengarahkan kalau yang ini silakan mengisi di ruang diskusi. Itu silakan diisi. Terus yang terakhir nanti silakan mengisi juga refleksi. Nah, refleksi ini nanti pengalaman kalian belajar seperti apa, kalian tinggal dijawab di sini di refleksi. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum mungkin Bapak tutup? Sudah bisa dipahami sekarang perbedaan use case diagram dengan data flow diagram ya, maksudnya kalian bisa tahu nih, saya mau pakai DFD aja, yang ini bisa pakai use case. Kira-kira bisa dipahami? Oke, alhamdulillah ya. Oke, siap, alhamdulillah. Nabila juga ini di chat bisa ya. Oke, mungkin dari Bapak untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa tadi ya tentang quote-nya, jadi sebisa mungkin terus berusaha ya. Ini proses kalian belajar dan harus apa istilahnya untuk membiasakan untuk mindset bahwa mampu gitu ya dan bisa. Itu mungkin yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Oke, mungkin minggu depan kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akan ketemu lagi, mungkin pembahasannya nanti yang sudah mulai masuk ke ranah teknis aplikasinya ya. Itu saja mungkin yang ingin Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan di luar sana, pakai masker kalau keluar, sama istirahat yang cukup itu juga penting supaya kesehatan kalian tetap terjaga ya, dan apa istilahnya menjaga di lingkungan sekitar kalian juga. Mungkin silahkan ditutup oleh KM sebelum pulang, berdoa dulu boleh. Diakhiri ya, bukan sebelum pulang ya, Bapak kebiasaan di kelas. Teman-teman ya. Teman-teman, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya. Sehat selalu untuk semuanya. Ya. Boleh silakan live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama.